Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sidang subuh rahimakumullah. Kajian pagi ini mari kita mendalami Al-Qur'an berkaitan dengan satu tema, skenario manusia versus atau lawan skenario Allah. Jadi nanti kita tahu apa skenario manusia dan apa skenario Allah, insya Allah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Berabad-abad lamanya Mesir diperintah oleh raja, dan raja secara turun-temurun itu menamakan dirinya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu merupakan dinasti kerajaan Mesir. Jadi nanti ada Fir'aun itu, Fir'aun yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Mereka memerintah dengan cara turun-temurun. Jadi kalau kerajaan memang begitu, Pak. Dimanapun kerajaan turun-temurun. Jadi kita ini nggak bakal jadi raja. Kenapa? Karena kita bukan anak raja. Nah, ini Pak. Beda dengan demokrasi nanti. Kalau dengan demokrasi, insya Allah anak kita atau cucu kita bisa jadi presiden. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semakin lama memerintah, semakin kejam dan ganas. Jadi kalau dalam bahasa orang sekarang, power tend to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung untuk korupsi. Nah, maka Fir'aun karena lama dia berkuasa dan dia tidak pernah sakit, Fir'aun lalu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, saat itu di Mesir itu penduduk kerajaan Mesir itu ada orang asli Mesir, ada pendatang yang kemudian bermukim di Mesir. Nah, orang-orang pendatang itu adalah orang Bani Israel yang datang dari Palestina. Nah, ini kebetulan Fir'aun ini sukunya bukan dari suku Bani Israel. Karena sukunya bukan dari suku Bani Israel, maka orang-orang Israel, Bani Israel, keturunan Israel yang datang dari Palestina itu kehidupannya itu dipersempit. Nah, ini diskriminatif kalau bahasa sekarangnya itu. Nah, jadi kebetulan kalau sukunya Fir'aun itu suku Kipti atau ada yang menyebut Kupti. Karena itu orang-orang Bani Israel itu sering mendapat perlakuan tidak adil. Ini dulu, Pak. Dulu. Jadi kalau ada kekuasaan, kadang-kadang ada suku yang diperlakukan tidak adil dulu. Pak ya. Nah, kadang mereka ada yang dianiaya dan ada yang dikumrat. Jadi kalau menurut Profesor B. Arifin dalam bukunya Rangkaian Cerita dalam Al-Quran, itu politik pemerintahan Fir'aun itu disebut politik belah bambu. Nah itu. Di Belanda juga dulu begitu. Ada yang diinjak, ada yang diangkat. Nah, kalau dalam sebuah pemerintahan atau kerajaan itu ada yang injak, ada yang diangkat, maka antara yang diinjak dan diangkat orang-orangnya nggak akur. Jadi suku yang diinjak suku Bani Israel, karena diinjak maka tentu dia merasa diperlakukan tidak adil, berbeda dengan suku Kipti.
Kalau suku Kipti salah dikit udah ndak apa-apa. Kadang-kadang salah pun tidak dihukum. Tapi kalau cucunya Bani Israel, jangankan salah, ndak salah juga dicari kesalahan. Itu di Mesir dulu, Pak. Di Mesir. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, ini mulai masuk kepada skenario Allah. Suatu hari Raja Fir'aun bermimpi. Nah, ini kalau raja mimpi atau penguasa mimpi itu banyak maknanya, Pak. Nanti banyak mimpi-mimpi. Ada api yang datang dari Baitul Maqdis hingga membakar negeri Mesir. Semua rumah terbakar kecuali rumahnya orang-orang Bani Israel. Wow, mimpinya itu luar biasa. Kerajaan Mesir, penduduknya, rumah-rumahnya terbakar, tapi rumahnya orang Bani Israel nggak terbakar. Nah, dalam riwayat yang lain, negeri Mesir habis terbakar, rakyatnya banyak yang mati, hanya tinggal orang-orang Bani Israel saja. Wah, ini Raja Fir'aun gelisah banget. Apa ini betul? Apa ini? Nah, jadi mimpinya mengajal pikiran Tuan Raja Fir'aun, sehingga diundanglah pakar-pakar, penasehat kerajaan untuk membahas mimpi. Wah, jadi kalau jadi raja mimpi aja bisa dibahas, Pak. Kita bukan raja, mimpi berkali-kali gak pernah dibahas. Itu bedanya, Pak. Nah, lalu kemudian saat mimpi itu dibahas, karena saat itu yang sedang trending itu adalah ilmu sihir, maka di dalam pembahasan rapat kabinet pun diundanglah ahli-ahli sihir. Jadi kekuasaan itu kadang juga berkaitan dengan ilmu yang saat itu lagi ngetrend. Kalau di zaman Nabi Isa yang lagi ngetrend itu ilmu kedokteran. Makanya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, itu diberikan ilmu kedokteran. Nah, ini nanti kaitan di zaman Nabi Musa itu yang ngetrend itu adalah ilmu sihir. Maka Nabi Musa diberikan kekuatan yang lebih dahsyat dari orang-orang ahli sihir. Kesimpulan rapat setelah mimpi Raja Fir'aun itu dibahas, itu mengambil kesimpulan bahwa di tahun ini dan tahun berikutnya akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang nantinya akan meruntuhkan kekuasaan kerajaan Fir'aun. Nah, ini mimpi kesimpulannya begitu. Jadi karena Fir'aun sangat gentar dan takut kehilangan kekuasaan, maka Fir'aun kemudian beserta para penggawa kerajaan mengambil keputusan, atau kalau dalam bahasa sekarang itu undang-undang atau keputusan raja, yang pada pokoknya memerintahkan membantai, membunuh dan memusnahkan setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nah, ini skenario manusia. Akibat dari keputusan ini, maka setiap wanita yang hamil dari kalangan Bani Israel diawasi. Pagi diawasi, siang diawasi, malam diawasi. Terlebih yang sedang hamil tua. Minum dulu boleh ya. Jadi pengawasan itu sampai-sampai manakala kemudian ada orang yang hamil tua, lalu kemudian ketika bayinya itu lahir, dilihat ternyata bayinya perempuan aman.
Tapi begitu dilihat bayinya itu ada jagonya, ada tanda laki-lakinya, maka langsung dibawa keluar, dibantai, dibunuh. Itu kekuasaan, Mbak. Itu kekuasaan zaman Fir'aun. Ini kisah betul dan nyata dan wajib diimani dan tidak boleh diingkari. Kenapa? Karena ini Al-Quran. Jadi Allah itu menurunkan firman itu ada yang berbentuk kisah, ada yang berbentuk perintah, ada yang berbentuk larangan. Ini termasuk kisah yang wajib diimani. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 49 Allah menegaskan wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Nah ini yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan itu hidup. Nah, jadi ini resiko jadi laki-laki, Pak. Laki-laki itu perang yang dibunuh laki-laki, Pak. Perempuan dibiarin. Ya, alhamdulillah kita jadi laki-laki, alhamdulillah. Nah, ini artinya apa? Mengenai keputusan Raja Fir'aun yang kemudian mengeluarkan keputusan bahwa tiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh jika dia laki-laki dan dibiarkan jadi perempuan, disebut di dalam Al-Quran. Kisah ini nyata dan wajib diimani oleh kita. Maksudnya nanti apa? Untuk ibrah, untuk pelajaran. Kisah ini kemudian diulang. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ala syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Nah tadi kan berpecah belah, ada yang diinjak, ada yang diangkat, ada yang disiksa, ada yang seperti penghidupannya. Yudhabbihu abna'ahum, menyembelih bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi kalau kita melihat kenapa pakai Allah memberikan contoh Fir'aun, raja Mesir yang kekuasaannya besar. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi ini yang disebut skenario manusia, skenario Raja Fir'aun. Jadi Raja Fir'aun itu menskenariokan membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Tentu tidak akan ada yang jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, dan kemudian akan merebut kekuasaan. Dengan tujuan apa? Agar jangan sampai tahtanya ada yang merebut dan dia akan berkuasa selama-lamanya. Ini skenarionya. Nah, ini rencana manusia, rencana Fir'aun beserta kabinet kerajaannya. Tapi kita ingat, manusia merencanakan, Allah yang menentukan. Man possess, God disposes. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Akibat dari pelaksanaan keputusan raja ini, maka patroli wanita hamil terus berjalan, tiap jam berjalan. Oh, ini kalau udah perintah raja, apalagi perintah yang lain ya. Perintah raja begitu. Jadi kontrol ke sana kemari melihat. Jadi ada intelijen khusus wanita hamil.
Jadi semua itu diawasi. Jadi gerak-gerik wanita hamil itu diawasi. Jangan sampai dia bersembunyi, jangan sampai dia terlanjur melahirkan, tidak diketahui. Dia kontrol apakah sudah lahir atau belum lahir. Kembali, ini namanya skenario manusia. Hari ini kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi ini menandakan bahwa Fir'aun sangat ketakutan kekuasaannya akan diambil. Padahal baru mimpi. Tapi mimpi kemudian berdampak merugikan rakyatnya. Bayangkan, ini contoh betul-betul kejam, dan sampai hari ini di dunia belum pernah ada yang model begini kayak Fir'aun ini, belum pernah ada. Ini mau dimanapun, mau di Amerika, di Inggris, di Australia, di Indonesia, di mana belum pernah ada. Mencegah agar kekuasaannya tidak direbut itu dengan model membunuh tiap bayi laki-laki lahir dari lawan politiknya, nggak pernah. Jadi di sini ada seorang wanita Bani Israel yang bernama Yukabad. Yukabad ini ibundanya Nabi Musa. Pas kebetulan ketika lahir peraturan perintah undang-undang yang seperti itu, ibundanya Nabi Musa itu sedang hamil tua. Weh, apa nggak stres? Lagi hamil tua. Padahal dia belum tentu yang lahir itu apakah laki-laki atau perempuan, belum tahu itu. Saat itu belum tahu dia. Belum tahu apakah yang dikandungnya itu laki-laki atau perempuan. Zaman itu belum ada apa namanya? USG. Zaman Fir'aun USG belum ada, Pak. Ini belum ada. Karena itu apa? Dia tidak berani keluar rumah. Inilah. Jadi secara akal sehat dan logika manusia, pintu terjadinya perubahan, terlebih perubahan kekuasaan, sangat sulit terjadi di Mesir pada saat itu. Terus pokoknya kalau bukan anak raja, bukan anak Fir'aun, bukan keturunan Fir'aun, gak bakal bisa jadi penguasa. Baru bedih saja sudah ditumpas, baru bayi saja sudah ditumpas. Jangankan terjadi reformasi, apalagi revolusi. Pokoknya semua berada dalam genggaman Fir'aun, dan tidak pernah akan ada perubahan, tidak pernah akan ada pergantian kekuasaan kecuali anaknya Fir'aun. Tapi ini skenario manusia. Skenario apa? Manusia. Nah, kamu menjadi manusia itu, bila Allah menghendaki, tidak akan ada yang mustahil di dunia ini. Lalu bagaimana sekiranya Allah? Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimah.